Ini teman-teman public figure nih. Ya, saya mencintai, menyayangi Anda semua ya, sebagai teman yang menyertai, membimbing dan sebagainya. Tapi saya, Anda, kita itu punya hisab tambahan. Karena apapun yang kita kerjakan, followersnya ikut berdasarkan perilaku kita, maka kita dapat bagiannya. Ya, ingat hati-hati. Walaupun wala taziru wazratu wizra ukhra, seseorang tidak akan menanggung beban yang lain. Betul, dosanya dia punya dia, dosa kita punya kita. Tapi kalau kita melakukan tindakan dosa di publik, ya, dan dipublikasikan, orang melihat itu sebagai tren dan diikuti, maka dapat bagiannya. Ya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berupaya menampilkan dan melestarikan kebaikan yang diinisiasi kembali. Ada padam, diinisiasi lagi. Orang jarang tahajud, diinisiasi supaya tahajud. Itu begitu dia tahajud, diikuti orang, dia dapat pahala tahajud dari semua orang yang mengerjakan itu. Gitu. Tapi sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang menginisiasi satu keburukan, ditampilkan, diupload dan diupdate tuh. Terus lihat, jadi tren, diikuti, maka dia menanggung juga bagian keburukan yang dihasilkan dari contoh buruk yang ditampilkan. Makanya saya seringkali kasih masukan, teman-teman kalau followersnya banyak itu sehari misalnya satu upload tentang satu hadis, satu ayat, kan wallahu alam dari 1 juta satu orang dapat hidayah, kan lumayan, dapat kebaikan dari situ, atau pesan-pesan kebaikan yang bisa ditampilkan. Nah karena itu kita akan coba perkuat kembali tentang nilai-nilai dalam kerumah tanggaan supaya ini menjadi kuat dari apa yang kita alami saat ini. Tidak dalam konteks mengomentari satu atau menghukumi dua, tapi menguatkan nilai kehidupan yang kita bawa. Minimal belum menikah sebagai anak, supaya ke orang tua makin baik, baik hidup ataupun telah wafat. Kan mungkin ada yang belum menikah ya, yang hadir di sini. Mudah-mudahan kiamat kurang 2 hari udah bisa menikah. Masih ada waktu sehari. Nah ya, yang kita alami apa, kita kuatkan. Jadi nanti yang ingin menata lagi, basicnya sudah ada. Jadi pelajari dari awal dulu. Makanya dulu saat mau menikah di Melayu itu terkenal sekali. Nanti datang bawa pantun ke calon mertuanya. Setelah pantunnya diterima, dijawab sama calon mertua. Nanti yang perempuan dipinggit dulu, diajari sama ibunya selama 40 hari. Bagaimana menjadi istri, hukum-hukumnya seperti apa, bagaimana mungkin yang dialami akan apa. Yang laki-laki mematangkan diri, menguatkan, ya, sampai nanti punya kesiapan setelah 40 hari. Nanti ditandai, yang dilamar itu setelah diterima ditandai pakai daun pacar. Ada tandanya. Kalau di Arab pakai hina itu kan. Nah, ini pakai daun pacar. Masa itu disebut pacaran, karena ditandai pakai daun pacar. Asalnya begitu. Jadi bukan pas naik beca berdua, seakan beca punya berdua, tukang beca nggak ada gitu ya. Itu kan konteks lain. Tapi awalnya ke situ. Nah kita dalam hal yang singkat ini kita akan diskusi, nanti perannya bisa sebagai anak, bisa macam-macam dan sebagainya. Karena nanti basic ibadah itu implementasinya ke kehidupan. Misal gini, sholat selain membuktikan kita bertuhan, apa manfaat kehidupan duniawi kitanya? Ada nggak manfaatnya buat kehidupan duniawi kita? Ada. Kalau pahala kan urusan akhirat. Kita confirm bahwa kita bertuhan, kita sholat, ikhlas ada pahalanya. Dampak sholat pada kehidupan dunia kita apa? Itu ayatnya ada. Turun Quran 29, ya, surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau sholat itu benar ditunaikan, maka itu membangun sifat protektif, ada proteksi dalam diri kita dari perbuatan menyimpang. Jadi semua potensi menyimpang itu akan dicegah, karena saat sholat itu diaktifasi semua filter dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Tuh. Jadi kalau itu aktif, otomatis semua sumber keburukan itu akan ditolak. Tangan nggak mungkin berbuat buruk karena sudah aktif ke tangan, ngalir dari ujung kepala sampai kaki. Nah sumber keburukan itu cuma 2, kalau bukan fahsya yang bersumber dari syahwat. Maaf ya, kata-kata kotor, zina, kata-kata jorok. Maaf sekali, homoseksual misalnya, LGBT, ya, pornografi, porno aksi, itu masuk kategori fahsya. Jadi tidak mungkin orang sholat berbuat fahsya, itu mustahil. Kecuali ada yang tidak tepat dalam menunaikan sholatnya. Mungkar, segala penyimpangan yang diingkari hati. Mencuri, merampok, maaf, membunuh, ya,
berselisih, tidak jelas, berkelahi, macam-macam itu mungkar. Jadi orang sholat itu pasti bertransformasi menjadi pribadi baik. Itu rahasianya kenapa anak-anak kita semua dari sejak dulu diajarin oleh Nabi sebelum yang lain-lain sholatnya dulu. 7 tahun sholat, 10 tahun bikin satu perbuatan contoh membuat dia mengerti pentingnya sholat. Kasih pelajaran. Kalau orang Arab dulu mukul halus gitu, kita nggak terbiasa. Caranya bagaimana? Doroba itu tidak harus memukul. Doroba itu ngasih contoh sampai mengerti. Uang jajannya kurangin, tahan dulu, ya, sampai ngerti bahwa sholat itu penting. Kenapa? Saat tumbuh nanti diharapkan jadi orang baik, apapun profesi kehidupannya. Jadi selalu ada irisan. Umrah misalnya, teman-teman umrah, itu ada ukuran duniawinya juga, bukan hanya akhirat, ada ukuran duniawinya. Karena Nabi pernah mengatakan umrah itu kalau benar dilakukan, itu mendatangkan kesuksesan seperti besi dibersihkan dari karat. Nanti ada maknanya, ada turunannya. Nah, sekarang kita kembali, apa dampak ibadah kita terkait dengan kedamaian, kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan dalam kehidupan rumah tangga. Itu dulu yang ingin saya tampilkan. Setelah itu nanti baru pelan-pelan kita belajar hukum terapannya. Misal, nanti ada hukum terapan yang berbalik. Anda kalau sering bicara tentang orang atau bikin acara, bicarakan rumah tangga orang, nanti rumah tangga Anda juga akan diuji seperti Anda menguji rumah tangga orang. Terus ada hukum. Makanya hati-hati kalau bikin acara podcast apa macam-macam itu, jangan masuk pada bab-bab yang sekiranya ketika Anda diuji dengan itu Anda kesulitan. Jadi ya, itu harus paham hukum itu. Karena pengetahuan itu ketika didiskusikan akan dibalik untuk diuji, untuk menguji kita konsisten enggak dengan apa yang kita ucapkan itu, dengan apa yang kita kaji itu. Makanya ada bab-bab tertentu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak boleh dibawa ke ruang publik. Nanti ada ayatnya, ada surahnya. Dan gak usah bayangin macam-macam. Kita sedang fokus pada titik untuk kita sendiri. Halo? Yuk kita masuk ya. Kata nikah, masuk bab pernikahan di rumah tangga. Nanti perannya kembali ke masing-masing ya. Yang belum menikah sebagai anak, nanti bisa sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai istri dan sebagainya. Kata nikah itu setidaknya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 19 kali. Kurang lebih. Pelan-pelan. Dari sekian penyebutan itu, ada pelajaran dan bimbingan bagaimana sebelum, saat, dan setelah pernikahan itu dilangsungkan bisa berjalan dengan nyaman, baik, tenang, dan bahagia. Kalau dibawa ke kitanya, membawa kedamaian. Kedamaian itu didahulukan ya. Bahasa agamanya sakinah. Oke, itu didahulukan nomor 1 tuh. Jadi orang motivasi menikah itu untuk mendapatkan kedamaian. Itu awal dasarnya. Kemudian yang kedua, kecukupan harta yang membahagiakan. Namanya mawaddah. Nanti kita bahas insya Allah. Yang ketiga, rasa kasih mendalam yang membangun dan menjaga kerukunan, yang merawat kerukunan. Itu rahmah namanya. Sering kita satukan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Itu di Quran surah ke-30 di ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sakinah dulu. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Coba teman-teman jeli. Mawaddah itu datang setelah sakinah. Padahal tidak jarang orang berumah tangga itu pengen punya rumah yang besar kan? Gak apa-apa, normal. Mobil yang bagus gitu kan? Harta yang baik gitu, normal. Tapi kenapa justru ketenangan, kebahagiaan, kedamaian didahulukan? Sebab berlimpahnya materi dalam rumah tangga tanpa diiringi ketenangan di dalamnya pasti melahirkan kehidupan rumah tangga yang hampa. Ya. Saya sering bercanda dengan mengatakan begini, teman-teman yang perempuan pilih ya, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga, 2 aja. Nah, mudah kan? Ya, jadi pada dasarnya itu jeli, logika Quran itu jeli sekali. Sampai kedamaian didahulukan dulu. Karena seringkali bahkan orang kaya pun kaya, tapi ketika ketenangan tidak ada, bermasalah rumah tangganya, ya kan?